Saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Renungan singkat pagi hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim, dan saya beri tema dilatih melalui kesulitan. Teksnya diambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1-4. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Sampai di sini bacaan firman Tuhan, saudaraku. Sekali lagi temanya adalah dilatih melalui kesulitan. Kisah ini berhubungan dengan bangsa Israel yang sudah masuk ke tanah Kanaan, sudah mendiami negeri mereka, dan mereka sudah relatif mapan. Sudah ada rumah permanen, ada kebun-kebun, dan ladang-ladang yang siap ditanami dan dituai. Pada itu, kita mengatakan bahwa Tuhan izinkan ada bangsa-bangsa yang tinggal di antara orang-orang Israel itu. Jadi tidak diusir keluar oleh Tuhan, diizinkan tinggal di situ. Maksudnya, kata teks kita mengatakan untuk mencobai mereka. Dan kata mencobai itu sesungguhnya maksudnya adalah untuk menguji mereka, supaya bangsa Israel itu diganggu, dipersulit, diberi masalah oleh bangsa-bangsa itu, sehingga bangsa-bangsa itu menjadi duri dalam daging. Dengan demikian maka orang Israel akan menjadi lebih waspada, lebih hati-hati, dan melatih diri untuk mereka menjadi bangsa yang kuat, karena mereka belum pernah belajar perang, belum pernah mengalami peperangan. Sehingga kesulitan-kesulitan yang ada, barangkali perang sporadik, itu membuat bangsa Israel menjadi kuat. Dengan demikian ke depan bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, tapi juga tetap menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan saudara yang kasih, gangguan-gangguan itu tujuannya adalah supaya bangsa Israel menjadi kuat. Kesulitan yang dihadapi manusia itu bisa menghancurkan orang itu kalau dia tidak sanggup mengatasinya, tapi juga di sisi lain kesulitan membuat orang menjadi kuat. Saudaraku, kadangkala dalam hidup ini kita menghadapi kesulitan-kesulitan, ada tantangan, ada situasi yang sulit dan rumit, dan kita harus menghadapi, kita harus berjuang, kita harus bisa mengatasinya supaya kita punya masa depan. Itu sama seperti seorang mahasiswa yang dikirim oleh orang tuanya ke Jogja untuk kuliah. Dia harus kuliah di situ, berjuang di situ. Mungkin dia harus hidup dengan prihatin, makan ala kadarnya, cari kos yang kecil, malam hari harus mengurangi tidur, dan sebagainya demi cita-cita masa depan. Tapi orang yang berjuang seperti ini, dia akan menjadi kuat. Dia akan menjadi kuat sehingga dia bisa belajar, dia menimba ilmu, mempunyai keterampilan, dia punya bekal untuk masa depan. Dia menjadi kuat karena dia menghadapi tantangan kesulitan itu, berjuang untuk mengatasinya. Sebaliknya kalau orang tidak tahu prihatin, tidak mawas diri, dan hanya ingin bersenang-senang, maka seperti mahasiswa yang seperti itu, kemudian dia drop out, dan dia tidak punya keterampilan, dia tidak punya keahlian, dia tidak punya masa depan karena dia tidak bisa bersaing dengan dunia kerja yang ada. Karena itu, saudaraku, kesulitan yang diizinkan Tuhan bagi kita adalah cara Tuhan untuk membuat kita kuat dan terampil. Sebabnya jangan pernah putus asa, maju terus, bekerja, berusaha, dan berdoa. Itu rencana Tuhan supaya kita kuat dan punya masa depan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk renungan singkat bagi kami. Kami sadar sekarang bahwa hidup tidak selamanya mudah. Hidup tidak seperti tinggal di sebuah istana atau di taman bunga yang nyaman dan arum. Kadangkala hidup diwarnai dengan tantangan, kesulitan, persoalan. Tapi firman Tuhan mengajar kami bahwa tantangan itu membuat kami kuat, supaya kami bisa punya masa depan, bisa berjuang dan bersaing dengan dunia kerja. Tuhan berkati kami, jemaat Tuhan semuanya, dalam hidup dan kesulitan mereka.
Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara.